Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 4 Sefri Nomolan Zikri dengan Aprilia Serpimata izin mempresentasikan media dakwah pop dan fenomena dakwah di televisi dan media sosial. Media dakwah pop secara umum dipahami bahwa istilah media mencakup sarana komunikasi seperti pers, media penyiaran, broadcasting, dan sinema. Namun terdapat rentan media yang luas mencakup berbagai jenis hiburan atau entertainment dan informasi untuk audiens yang besar, majalah atau industri musik. Pada hal dakwah, media digunakan sebagai sarana untuk mempermudah matu menerima ilmu dakwah dari dai. Selain itu, media dakwah yang beragam sangat dibutuhkan sekarang karena tuntunan zaman. Selain tuntunan zaman, penggunaan media dakwah didasari penyesuaian jenis generasi. Artinya, zaman yang berkembang membawa perubahan pada sifat dan kebiasaan suatu generasi. Maka, agar terus eksis, dakwah harus dikemas semodern mungkin. Pada era sekarang, muncullah dakwah pop, di mana sistem dakwahnya menggunakan tema atau media yang sedang populer. Di zaman yang serba canggih seperti sekarang ini, tidak menutup kemungkinan jika penyebaran dakwah masih menggunakan pengajian di musola, yang hanya diikuti oleh masyarakat yang hadir di sana saja. Maka muncullah gaya dakwah yang menggunakan media pop, yang dimana gaya penyampaian dakwah yang baru ini langsung menerima respon positif dari publik. Dakwah para dai saat ini banyak yang direkam di CD atau kaset ya teman-teman, dan dijual bebas, sehingga mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan pesan dakwah dari para dai yang diidolakan. Saat ini bisa dikatakan di setiap kota di Indonesia memiliki penduduk mayoritas beragama Islam. Pasti dapat dengan mudah mendengarkan pesan-pesan dakwah, baik melalui stasiun radio maupun stasiun televisi. Contohnya adalah penyebaran dakwah ajaran Islam dalam media sosial yang dilakukan oleh influencer dan para dai. Selanjutnya adalah televisi. Budaya media pop pertama yang dimaksud oleh Story dalam Arifudin adalah televisi, sehingga saat ini televisi masih berfungsi sebagai media yang mengayomi arus tren tahun 2000-an sebagai media hiburan atau fun, media informasi and information, media politik, dan media pendidikan atau education. Sekarang dengan meluasnya budaya masyarakat yang terus berubah, fungsi televisi digunakan sebagai media dakwah bagi berbagai agama, baik secara terpisah seperti melalui program khusus siraman keagamaan maupun secara inheren atau berhubungan melalui muatan-muatan nilai yang terkandung dalam program acara televisi. Televisi merupakan salah satu media massa yang mempunyai pengaruh cukup efektif sebagai penyebar pesan-pesan kepada khalayak ramai atau umum. Kehadiran televisi sebagai media komunikasi dapat membawa dampak positif maupun dampak negatif, tergantung bagaimana memanfaatkan media tersebut, ucap Munir Amin. Contohnya adalah acara Mama Dede dalam televisi yang memiliki kajian-kajian Islami secara dua arah, yang sering kita tonton itu pasca puasa ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya adalah film. Dalam kasus film ayat-ayat cinta atau film-film bernuansa religius lainnya, misalnya apabila terus-menerus ditayangkan dan dalam konteks tablik, sebagaimana tujuan tablik, misalnya pemeran film atau aktris merupakan konsumen pasif atau penonton, implikasinya atau keterlibatan tema-tema dan topik jalan cerita film bisa langsung dikonsumsi pemirsa, bersifat langsung dan menyerap pada benak individu secara efektif. Salah satu unsur yang sangat khas dan ditemui hampir dalam semua film maupun sinetron Islami antara lain adalah penampilan pakaian, perlengkapan, dan aksesoris Islami yang sesuai dengan mode saat yang dikenakan oleh para aktor maupun aktris dalam film maupun sinetron tersebut. Akhirnya menjadi tren remaja, muslim maupun orang dewasa di negeri ini. Contoh filmnya adalah itu ya teman-teman, film yang berjudul Ayat-Ayat Cinta yang diangkat dari novel karya Habibur Rahman El Shirazi dengan judul yang sama, itu Ayat-Ayat Cinta, yang dimana itu menampilkan sangat syar'i sekali ya guys. Dan selanjutnya adalah pers pop. Pers merupakan salah satu media komunikasi massa yang mempunyai program penyajian, yaitu terdiri dari beberapa materi penyajian. Program penyajian yang dapat digolongkan berdasarkan maksud dan tujuannya. Adapun fungsi pers adalah menyiarkan informasi, pendidikan, fungsi menghibur, dan fungsi mempengaruhi massa. Surat kabar dan majalah pop adalah saluran ketiga penyampaian pesan-pesan dakwah yang lebih menitik beratkan pada desain grafik dan keindahan visual. Majalah pop yang bisa kita akses dan saksikan sendiri isinya menyuguhkan pesan-pesan yang identik dengan konsumerisme dan vulgarisme, seperti iklan makanan, kendaraan, visualisasi tubuh wanita cantik,
dan informasi tempat-tempat tertentu yang berorientasi pada kenikmatan sesaat atau hedonisme yang cenderung tidak bermoral. Contoh, berbagai kajian religi yang dikemas dalam media cetak seperti buku, surat kabar, dan brosur ya guys. Yang selanjutnya adalah majalah pop. Angela McRobbie mengidentifikasi 4 hal mengapa majalah remaja banyak digandrungi disebut sebagai strategi, yaitu yang pertama, kode roman atau percintaan. Yang kedua, kode kehidupan personal atau domestik. Yang ketiga, kode fashion dan kecantikan. Yang keempat adalah kode musik pop. Foto katalog dengan busana warna-warni atau info-info tersebutlah yang membuat majalah remaja diminati. Setidaknya edisi majalah yang dikatakan berisi berita eksklusif dan yang dipublis secara mingguan atau bulanan semakin menjadi tantangan tersendiri. Perihal penyampaian pesan-pesan Islami melalui majalah, pertama-tama yang harus diperhatikan adalah bagaimana memposisikan pesan-pesan Islami yang dimasukkan dalam segmen pasar majalah visual remaja soleha, misalnya pada majalah fashion, menghadirkan tidak hanya perilaku kata-kata yang sopan dan baik, tapi terpampang dalam majalah dalam bentuk visual yang syar'i dengan makna soleha sebenarnya, seperti gaya busana menutupi aurat dan kata saleh tidak hanya terpampang dalam kitab-kitab kuning atau Quran yang suci, tetapi juga bisa terpampang dalam majalah yang putih, misalnya majalah Aulia dan Paras yang beritanya banyak didominasi pada dunia fashion Islami. Strategi dakwah demikian bukan saja makin mengakrabkan dunia Islami dengan dunia manusiawi. Lebih dari itu, Islam memang harus membumi dalam konteks ruang dan waktu. Inilah gambaran nilai aktualisasi Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Contohnya majalah adalah majalah yang berisi tentang informasi kuliner, halal atau bisnis syariah. Selanjutnya yaitu dakwah menggunakan musik pop. Musik merupakan sebuah seni yang sangat melekat pada jiwa manusia. Nah, namun dalam Islam sendiri musik itu sering mendapat gonjang-ganjing positif maupun negatif. Nah, dalam Al-Quran sendiri secara eksplisit itu belum ada yang melarang atau memperbolehkan penggunaan musik untuk berdakwah. Lalu menurut beberapa tokoh seperti Plato, Aristoteles, Salahuddin Rumi, dan Imam Ghazali, musik sangatlah berpengaruh pada jiwa manusia. Apabila musik yang didengar memiliki makna-makna baik, maka jiwanya juga akan menyerap hal-hal baik dan juga sebaliknya. Lalu, menurut Al-Ghazali, pada kasus musik dikatakan haram, itu pada zaman dahulunya ialah karena penggunaan musik itu digunakan untuk mengiringi pesta-pesta minuman keras atau pesta-pesta yang banyak mudaratnya. Namun, jika penggunaan alat musik dan juga musik itu untuk acara-acara seperti pernikahan, itu baru dikatakan diperbolehkan, seperti itu. Selanjutnya, penggunaan musik untuk menyampaikan dakwah bukan hal baru lagi. Pada para wali, khususnya Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang pada dahulunya, dalam menyabarkan Islam juga pernah menggunakan instrumen musik dan kesenian, salah satunya yaitu gamelan. Nah, penggunaan musik, di mana yang kita ketahui bahwasanya musik itu gampang sekali diserap oleh pikiran kita karena menggunakan nada-nada yang enak didengar. Nah, salah satu penyebab tersebut membuat mengapa dakwah menggunakan musik itu sangat dianjurkan. Lalu, lagu-lagu pop merefleksikan kesulitan remaja dalam menghadapi kekusutan persoalan emosional dan seksual, mengekspresikan dorongan akan keamanan di dunia, emosional yang tidak pasti dan berubah-ubah, serta mengekspresikan dilema emosional remaja dengan gamblang. Maka, setidaknya inilah alurnya untuk bagaimana mengubah lirik pop menjadi curahan hati kepada Tuhan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kebanyakan lagu-lagu itu memang merupakan curahan hati dari manusia. Nah, itu tentunya sejalan dengan bagaimana dakwah itu sendiri untuk mencurahkan hati, untuk mengingat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu. Menurut Asyaf Arifudin, apabila dianalisa lagu-lagu yang bernuansa religius terlalu rentan nilai-nilai doktrinnya sebagaimana yang kita saksikan selama ini, maka lagu-lagu religi tersebut tidak akan merakyat dan populer. Namun inilah tantangannya, bahwasanya pencipta lagu dan komposer itu ditantang untuk bagaimana
bisa memadukan lirik-lirik yang syar'i ke dalam musik pop yang kekinian agar pendengarnya itu tidak bosan mendengar lagunya dan agar lagunya itu bisa laris didengar banyak orang seperti itu. Lalu, penggunaan lagu ditujukan pada pengambilan zouk, rasa, dan watch ekstase. Dari jenis lagu yang didengarkan, lirik musik pada kebanyakan musisi diciptakan sengaja untuk mengungkapkan makna dan istilah hati dengan jenis musik gambu sejak abad ke-19, sholawat, hadroh, nasyid, dan berisi pujian-pujian pada Tuhan. Namun perlu diingat, pemanfaat musik pada dakwah bukan menjadi hal utama, melainkan hanya sebagai pelengkap. Dakwah tetap nomor satu, lirik pada musik atau lagu yang digunakan untuk berdakwah harus tetap pada tujuan, yaitu untuk mengingat pada ilahi. Selanjutnya ialah dakwah menggunakan fiksi. Fiksi ialah sesuatu yang tidak nyata dan berasal dari fantasi. Bagaimana merebaknya genre fiksi sebagai sastra yang populer tentu telah menghasilkan berbagai spekulasi buruk dan baik di kalangan masyarakat ulama. Namun jika berhubungan dengan khayalan, maka tentu saja bukan hal yang bisa dijauhkan dari manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya isi otak manusia itu gampang sekali berkhayal atau memimpikan sesuatu secara visual ataupun non visual seperti itu. Nah, maka berfantasi atau sebuah khayalan itu tidak bisa akan lepas dari kepala manusia. Lalu perumusan dakwah Islam melalui karya sastra berdasarkan pada Al-Quran surat Al-Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Pada intinya, ada 4 hal yang tersirat dari ayat di atas. Yang satu, konsep tentang umat terbaik. Yang dua, aktivis sejarah. Yang ketiga, yaitu pentingnya kesadaran. Dan yang keempat, yaitu etik profetik. Dakwah melalui fiksi, walaupun tidak begitu tersurat, namun dimaknai sebagai kegiatan nomor 4, yaitu etik profetik yang diterjemahkan sebagai kegiatan Islami dakwah. Bahwa manusia berlomba-lomba melakukan apapun untuk menjadi umat terbaik dalam hal agama, termasuk berdakwah dengan hal-hal berbau dengan fiksi. Lalu, dakwah menggunakan fiksi setidaknya ditafsirkan pada penggunaan sebuah karya sastra. Keberhasilannya tergantung pada cara penyajian dan kemasan yang digunakan. Pengemasan dalam bahasa rapi, sopan, dan mendalam, maka akan mudah menyentuh hati. Seperti bagaimana karya Jalaluddin Rumi, Rabi Adawiyah, Fariduddin Attar, Muhammad Iqbal, dan sastrawan yang berhasil mengemas pesan agama ke dalam estetika sastra. Contoh karya suksesnya seperti Khutbah di atas Bukit tahun 1976, karya Kunto Jiwo, Di bawah naungan Al-Quran tahun 1997 karya Muhammad Ali, dan Ateis 1948 karya Acidat Karta Miharja. Jenis sastra fiksi yang digunakan sebagai media dakwah kebanyakan ialah jenis puisi atau syair. Tidak hanya genre murni Islam, karya sastra fiksi pada zaman sekarang telah berkembang pada genre romantis. Walaupun kebanyakan masih genre romantis ini banyak sekali mendapatkan perdebatan karena mempadu-padankan Islam dengan romantisitas atau kebucinan, kalau kita bahasnya ya, itu banyak sekali mendapat tentangan. Namun karena sasarannya dakwah itu kebanyakan pada anak-anak muda, itu menjadi tantangan sendiri bagi para penulis untuk menyelipkan dakwah-dakwah Islam dalam genre-genre cerita-cerita fiksi seperti itu. Lalu contoh karya puisinya seperti ini, itu dari karya Abdul Hadi WM. Lalu, namun sekali lagi tentunya jangan sampai karya sastra fiksi ini menimbulkan pemaknaan lain sehingga tujuan utama dalam menyiarkan informasi keislaman menjadi gagal. Sebagaimana karya sisi fiksi dalam balutan Islami ini masih menjadi objek yang sensitif. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya fiksi atau tulisan mengenai agama itu selalu menjadi hal yang sensitif kan. Nah, salah satunya kegagalan pada penulisan fiksi itu ada pada karya sastra cerpen yang berjudul Langit Makin Mendung karya Ki Panji Kusmin yang dimuat pada majalah sastra edisi Agustus 1968. Pada cerpen Langit Makin Mendung menyajikan simbol-simbol agama yang dikemas dengan eksplisit, maka banyak pengundang kemarahan kaum muslim. Seharusnya sebagai penulis yang mengangkat konteks agama Islam, sebuah cerita harus mengedepankan adab seperti itu.
Lalu selanjutnya ialah fenomena dakwah di televisi dan media sosial. Dakwah di televisi merupakan salah satu penerapan dakwah di bidang elektronik. Menyeimbangi bagaimana zaman berkembang, muncullah dakwah di televisi selain dari dakwah di radio sebagai tanda perkembangan teknologi dan informasi digunakan dengan sebaik-baiknya. Keunggulan lain dari penggunaan televisi sebagai media dakwah ialah jaringannya bisa menjangkau ke berbagai tempat, maka seorang dai tidak harus repot-repot datang ke satu tempat ke tempat lain. Televisi termasuk media yang bersifat audiovisual, bisa dilihat dan didengar. Lalu selanjutnya, selain itu yang paling trending ialah dakwah di media sosial. Sama dengan dakwah televisi, di mana kelebihannya ialah bisa menjangkau ke tempat-tempat yang jauh. Model dakwah di televisi dan media sosial mengarah pada komunikasi satu arah, di mana dai tidak bisa mendengar secara langsung mat'u ketika memberikan respon terhadap informasi yang disebarkan oleh dai. Hukum menggunakan sarana televisi dan media sosial dalam berdakwah bagi beberapa ulama ialah mubah karena merupakan serangkaian dari sarana dunia. Namun tentunya semakin banyak orang yang melakukan dakwah atau konten dakwah di media sosial, terutama dapat menimbulkan bias dalam informasi. Nah, bias dalam informasi ini seperti perbedaan pendapat fikih dan akidah atas mazhab yang dianut seseorang. Nah, bias atau kebingungan mat'u semakin bertambah parah dengan model komunikasi yang satu arah di mana mat'u tidak bisa menanyakan langsung kevalitan informasi. Nah, dalam yang kita ketahui contohnya itu ketika di media sosial sendiri itu banyak sekali orang-orang yang berdakwah. Nah, namun karena jenis komunikasinya itu hanya satu arah, kebanyakan itu beberapa orang yang berdakwah itu memiliki pemikiran yang berbeda-beda, memiliki acuan keilmuan berbeda-beda. Maka itu kadang itu membuat mat'u atau orang-orang yang masih awam terhadap ilmu agama itu menjadi bias atau menjadi kebingungan atas informasi yang diterimanya. Lalu sisi buruknya lagi adalah bagaimana kondisi dakwah media sosial ini digunakan sebagai ajang bisnis atau mencari popularitas sehingga isi dari dakwah kurang relevan. Pada acara televisi juga tidak menutup kemungkinan acara dakwah yang disajikan hanya untuk mengeruk keuntungan bisnis semata tanpa melihat makna dari dakwah itu sendiri. Maka setidaknya sebagai mat'u kita harus selektif memilih konten dakwah yang dikonsumsi, baik sebagai dai juga harus bisa melihat urgensi dari tujuan dakwah agar tidak menyesatkan orang lain dan mengambil keuntungan pribadi semata. Sekian, terima kasih dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele, udah selesai nih le. Terima kasih.